Hai Listener, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari studio Diskom Impostan Kabupaten Deli Serdang. Nah, kalau berdiskusi atau berbicara dengan BNK Kabupaten Deli Serdang, kita sudah banyak membahas tema salah satunya itu seperti remaja sigap dan desa bersinar. Dan kita juga sempat bertanya ya kepada narasumber dari BNK Kabupaten Deli Serdang, bagaimana caranya atau mungkin untuk mengajak seorang yang ingin berhenti dari narkoba tapi takut karena mungkin pola pikirnya selalu tentang penjara. Nah, itu dia. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang memang khusus untuk asesmen terpadu ya, tim asesmen terpadu atau disingkat dengan TAT. Nah, itu dia, ada Bapak Suwandi Marbun Esa selaku analis intelijen. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak, ya, bahasanya banyak mungkin di luar sana yang pengen berhenti, ya kan, dari narkoba tapi takut nih sebenarnya Pak ya. Iya. Karena selalu identifikasi dengan ini ya, penjara gitu dan nah, itu dia yang jadi ketakutan masyarakat yang ingin berhenti narkoba tapi ini beda. Selaku tim asesmen terpadu, Bapak ini akan menyampaikan apa sebenarnya tim asesmen terpadu itu dan apa tugasnya sebenarnya untuk tim asesmen terpadu ini Bapak. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan, nama saya Suwandi Marbun. Jabatan saya analis intelijen di BNNK Deli Serdang. Perlu saya sampaikan terkait dengan tim asesmen terpadu atau disebut TAT. Nah, banyak orang beranggapan ini TAT-nya tujuannya apa? Benar. Nah, tujuannya yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang dasar hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan di situ ada undang-undang yang mengatur tentang wajib atau tidaknya dia direhab sesuai dengan Undang-Undang Nomor Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014. Nah, di situ disampaikan tentang direhabnya seseorang itu berdasarkan layak atau tidaknya. Nah, dan juga itu ada juga disampaikan dengan Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang BNN Nomor 5 Tahun 2020 juga mengatur tentang organisasi dan tata kerja BNN tersendiri. Jadi tujuannya bermaksud untuk seseorang itu yang dari sakit menjadi sehat. Betul. Nah, jadi banyak orang berdampak takut untuk direhab, padahal rehab itu tujuannya memperbaiki jati diri. Benar. Jadi cobalah untuk pada hari ini kita materinya terkait dengan TAT agar semua dia itu aspek-aspeknya yang seseorang yang pejabatnya dari segi dari Polres, dari BNN, dan dari Kejaksaan dan Lapas, dan juga dari aspek kesehatan medis yang terikat dengan peran di TAT itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan juga buat masyarakat Deli Serdang yang mungkin di luar sana Bapak, ada yang ingin berhenti tapi takut gitu kan. Nah, atau mungkin orang tua yang pengen anaknya berhenti. Nah, kita di sini merubah mindsetnya bahwasannya tidak selalu semuanya itu harus tentang penjara Bapak ya. Betul. Nah, di sini harus melakukan identifikasi dulu apakah memang harus direhab atau mungkin rawat jalan mungkin Bapak ya. Iya. Bisa rawat jalan ya. Di sini perlu dipertimbangkan juga terkait dengan rawat jalan dan rawat inap. Dan rawat jalan itu ditentukan oleh tim medis. Tim medis. Dia wajib atau tidaknya dia untuk rawat jalan dan rawat inap ada dua, rawat jalan, rawat inap. Nah, rawat jalan itu bertujuan untuk menyikapi dia seseorang itu fungsinya dari tim medis. Tim medis. Nah, untuk tim daripada hukum itu tersendiri, dia layak atau tidaknya untuk direhab. Jadi dari situ aspek-aspeknya terdiri dari tim hukum, tim medis yang untuk kegiatan TAT tersebut.
Nah itu dia, jadi tujuannya memang untuk sehat ya. Ya. Jadi jangan takut Bapak ya. Betul. Nah kalau kita bercerita tentang tim asesmen terpadu ini Bapak, sebenarnya tim asesmen ini terdiri dari siapa saja sebenarnya Bapak? Dari tim BNN itu terdiri dari kalau di kita kepala BNN-nya diketuai oleh Kepala BNNK Deli Serdang. BNNK Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang khususnya. Benar. Nah, dan yang kedua yang dari Kejaksaan, dari tim Kejaksaan, dari tim Polres Deli Serdang, dan dari tim dari Lapas, dari tim Lapas dan dari tim medis. Dan tim medis ini dari ini jabatannya spesialis yang dari kejiwaan, klinis atau yang lainnya gitu. Nah kalau untuk tugas tim medisnya Bapak pada pelayanan asesmen terpadu ini gimana Bapak? Kalau tim medisnya itu, dia sebagai peran untuk menentukan dia layak atau tidaknya untuk direhab. Ya tadi ya saya sampaikan, apakah dia bisa ditentukan dengan rawat jalan atau rawat inap. Nah kadang kalau menyikapi dengan rawat jalan itu bersifat dia tidak terlalu aktif. Nah, atau disebut kategorinya dia itu situasional. Jadi kalau dia yang tadi saya sampaikan rawat inap, mungkin dia lamanya dia memakai narkoba itu mungkin dilihat dari di asesmen dia menyikapinya memang sudah lama memakai. Makanya perlu diobati dan menyikapi itu dari tim medisnya sendiri. Begitu. Nah, kita sudah beberapa kali Bapak podcast dengan BNN Deli Serdang itu kan. Nah, ternyata banyak juga yang terdapat di bawah umur Bapak. Nah, kalau untuk di bawah umur, kita berbicara untuk di bawah umur dulu Bapak. Itu bagaimana progresnya tentang tim asesmen terpadu ini Bapak untuk anak yang di bawah umur, apakah memang harus dinyatakan rawat inap atau tidak atau gimana? Baik. Karena mereka juga mempunyai ini Bapak hak perlindungan anak gitu. Baik. Saya jelaskan di situ. Untuk kategori dia penyalahguna atau korban penyalahguna yang di bawah umur itu aspek dari tim dari lapas. Karena dia di bawah umur. Nah, perlu kita ketahui di bawah umur itu dia selalu, kalau kita di asesmen dan kita wawancara kemarin itu melakukan pelaksanaan TAT, itu kebanyakan dia karena mengikut-ikut dalam situasi lingkungan, faktor lingkungan ini tidak bisa kita lihat dari suasana umur. Kadang dia dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, makanya di situ untuk kegiatan anak itu tanggung jawab dari lapas. Karena sesuai dengan peraturan yang ada di situ, untuk di bawah umur itu, anak itu dari tim lapas.